Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Mbak Sri? Mbak Sri Nur Kasani. Sehat Mbak? Iya Pak, gimana Pak? Sehat. Sehat. Insya Allah sehat Pak. Hmm? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Masih di mana? Mana rumahmu lupa saya? Bogor Di Cirebon Pak, Mas, mana? di Cirebon. Oh, Cirebon. Masih di Cirebon. Iya Pak, Kapan mau ke Solo? bentar lagi Pak. Hmm. Yang lain gimana nih? Sinta? Sinta? Sinta enggak aktif ini. Kemarin ada kesulitan enggak yang kemarin, yang latihan kemarin? Mbak Sri. Kesulitannya di salah ketik dulu Pak. Oh iya, ya, makanya harus ya, teliti ya. Salah Iya ketik, Pak, titik koma atau apa namanya, koma bawah atas itu kan kalau kurang atau keliru ya biasanya tidak jalan. iya Tapi nanti benar. biasanya ditunjukkan salahnya di mana gitu, ditunjukkan. Ya, Iya, ada pemberitahuannya. ya itu ya. Ya, hari nanti melanjutkan yang kemarin, jadi masih di sorting ya. Jadi sama seperti kemarin nanti saya sampaikan sortingnya ya, materi sortingnya, kemudian untuk latihannya nanti silahkan dicoba sendiri. Jadi harus banyak latih sendiri ya, jadi tidak mungkin karena itu. Jadi silahkan nanti dicoba sendiri seperti biasa. Itu ya, bentar ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum Mbak Tri? Sudah Pak. Sudah ya. Yang lain ini pada ngapain tuh kok udah diam aja? Kameranya mati kan paling dojek tuh ngatus. Lanjutkan ya dari yang kemarin, masih di sorting atau pengurutan ya. Kalau kemarin, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai sorting pengurutan dengan menggunakan bubble sort ya. Terus hari ini kita akan lanjutkan sorting yang selanjutnya. Sekarang yang exchange sort. Ini sebenarnya exchange sort itu mirip ya, sangat mirip dengan yang kemarin, yaitu bubble sort ya. Ya.
Tapi banyak yang mengatakan bahwa bubble shot itu kemarin sama dengan exchange shotnya. Makanya kemarin di pertemuan kemarin kan ada bubble shot atau exchange shot. Sebenarnya sama, sangat mirip dengan metode bubble shot. Ya, perbedaannya dalam hal bagaimana membandingkannya saja ya. Bagaimana cara membandingkan antara elemen-elemennya. Kalau exchange shot ini membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya itu dalam array dan melakukan ya pertukaran elemen jika perlu. Tapi jika ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat atau pivot. Kalau bubble shot kemarin kan membandingkan ya elemen pertama atau terakhir ya, dari elemen bisa dimulai dari elemen pertama atau elemen terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya. Lalu dari elemen pertama awal berarti dengan elemen sesudahnya. Tapi kalau dimulai dari elemen paling akhir, maka dibandingkan elemen di paling akhir itu dibandingkan dengan elemen sebelumnya. Itu kalau bubble shot. Ya. Kemudian elemen tersebut akan menjadi pusat atau pivot ya untuk dibandingkan ya dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya lagi, begitu seterusnya. Itu kalau bubble shot. Tapi pada prinsipnya sama dengan bubble shot dan exchange shot itu sama. Ya, semua dari exchange shot ini semua data dibandingkan ya dengan data pembanding ya, di mana pada akhir proses data tersebut akan berada pada akhir urutan. Nanti ada pada proses ke satu, maka data ke satu itu akan dibandingkan dengan data kedua. Kemudian jika data ke satu itu lebih besar, maka kedua data itu langsung ditukar, gitu kan. Kemudian data ke satu dibandingkan lagi dengan data yang ketiga, ya. Nah, lebih bagus apabila lebih besar juga maka ditukar kembali. Begitu seterusnya sampai dengan data yang ke n. Kemudian ada proses kedua, ya. Data kedua dibandingkan. Kalau tadi proses pertama data ke satu ya, kemudian proses kedua ini data kedua itu dibandingkan dengan data ketiga. Jika data kedua itu lebih besar, maka keduanya juga dilakukan pertukaran tempat. Kemudian data kedua dibandingkan dengan data keempat, apabila lebih besar juga, maka dilakukan pertukaran tempat posisi. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai dengan data ke n-1. Ya, prosesnya berarti sampai n-1 ya. N itu banyaknya data. Ya, di banyaknya data berapa, maka proses itu akan dilakukan ya langkah atau proses itu sebanyak dari n-1. Ini contoh misalkan ada data 8 ada berapa 6 data ya, ada 84, data pertama 64, kemudian 69, kemudian 76, kemudian 86, kemudian 94 dan yang keenam adalah 91. Maka proses ke satu ya, yang itu kan datanya 84, 69, 76, kemudian 86, kemudian 94 dan yang terakhir 91. Nah, di sini 84 ini masih lebih besar ya, ini karena kita mau mengurutkan dari urut yang terbesar ya. Urut besar itu berarti apa? Descending ya, descending. Maka kalau ini lebih besar dari 69 ya tetap berarti tidak ditukar ya, karena posisi di ini 84 itu lebih besar dari 69, lebih besar. Sampai sini lebih besar dari berapa? 76, kemudian sini sampai di data ke 4 ini ternyata 86. Jadi 84 itu ternyata lebih kecil dari 86. Maka ditukar posisinya sampai sini. Posisi pertama ini digantikan dengan 86 dan posisi ke-4 itu ditempati dengan nilai 84-nya. Nah, kemudian sampai sini dibandingkan lagi. Ini kan posisi 86 nih. Kemudian sampai di sini kan 86 dibandingkan data berikutnya dia ada 94. Ternyata 86 itu lebih kecil dari 94, maka ditukar posisinya. Ya, posisi di sini menjadi 86, posisi di pertama menjadi 94. Kemudian yang terakhir 94 kan, 94 dengan 91 kan lebih besar 94 sehingga tidak ditukar ya, karena posisi ini sudah lebih besar. Itu proses pertama. Jadi kalau ini membuat yang descending ya, dari pengurutan yang lebih yang mulai dari yang terbesar. Kemudian proses kedua ini sudah ya pertama, kemudian pivot kedua ya, di kedua karena ini sudah paling besar, kemudian pivot
pusatnya di sini lagi, ya, sampai di sini tadi 94, 69 kan tadi, maka ini 69 dibandingkan dengan 76, oh lebih besar, 76, maka 76 dipindah di sini posisinya, 69 dipindah di posisi yang ke 76 di sini. Kemudian dibandingkan dari 76 dengan 84, ya. Oh 84 ternyata lebih besar dari 76, maka 84 menempati di sini, ya. Kemudian 76 dipindah di sini. Kemudian 84 dengan 86, oh ternyata 86 lebih besar, maka dipindah posisinya, ditukar tempat. 86 menempati di sini, kemudian 84 menempati posisi sini. Kemudian 86 dengan 91, oh ternyata 91 lebih besar, maka 91 ditukar posisinya di sini, yang kemudian 86 menempati posisi di sini. Itu proses kedua atau langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, ini sudah ya 94, 91. Dan langkah ketiga ada jadi ini ya, ini kan posisi terakhir kan ini nih. Ya, 69 di pusatnya di sini ya, pusatnya di sini pivotnya. 69 dibandingkan dengan 7 di atas sesudahnya 76 lebih besar, maka posisinya ditukar. 76 mendapat posisi di sini, kemudian 69 dipindah di sini. Kemudian 76 dibandingkan dengan 84, di sini 84 lebih besar, maka posisinya dipindah. 84 menempati posisi sini, 76 menempati posisi di sini. Kemudian 84 dengan 86, ternyata 86 lebih besar, maka 86 dipindah di posisi di sini, 84 pindah di sini. Ini sampai proses ketiga, sehingga sampai proses ketiga jadi ini kan 94, 91, 86, 69, 76, 84. Baik. Kemudian proses keempat, langkah keempat. Langkah keempat, jadi ini tadi kan ya, data terakhir, maka pivotnya di sini, pusatnya sekarang di sini. 69 dengan 76 lebih besar, maka lebih besar 76, maka 76 dipindah, dan di sini ya 69 dipindah di sini. Kemudian 76 dengan 84, ternyata lebih besar 84, maka 84 dipindah di sini, dan 76-nya dipindah di sini. Ini proses keempat. Hasil akhirnya ini. Kemudian proses kelima, pusatnya di sini, pusatnya di sini, pusat pivotnya di sini, maka bandingkan 69 dengan 76. Kalau lebih besar 76, maka dipindah posisinya. Nah, sehingga hasilnya ini yang terakhir 94, 91, 86, 84. Kemudian ini bisa ya 76, 69. Ini apa namanya? Exchange shot. Ini ya. Ini hampir mirip dengan yang apa tadi kemarin pedal shot. Kemudian selection shot yang kedua. Selection shot ini juga hampir sama dengan exchange shot. Bedanya yang ditukar adalah indeksnya, ya. Jadi yang ditukar ini adalah indeksnya. Nah, pertukaran data dilakukan di akhir proses. Jadi pada proses itu yang ditukarkan adalah indeksnya. Indeks itu nomor urutannya, nomor urut datanya yang ditukar. Sedangkan datanya itu ditukar di akhir proses. Ya. Sama dengan exchange shot, hanya saja kalau selection shot itu yang ditukar itu adalah indeksnya. Indeks itu urutan datanya. Nanti urutan datanya kan ini indeks, lalu tadi ada data, ini kan ini indeks 1, ini indeks ke 0 ya, dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, 5 misalkan. Ya, pada proses 1, variabel indeks diberi nilai 1 atau data ke 1. Kemudian data in dibandingkan dengan data kedua. Jika data indeks lebih besar, maka nilai indeksnya adalah 2 atau data kedua. Nah, begitu. Jadi yang ditukarkan adalah indeksnya, ya, bukan datanya. Kalau yang exchange tadi kan data, nilai datanya yang ditukar. Tapi di sini adalah data indeks, apa namanya, ini indeksnya, ya, data indeks, nilai indeksnya yang ditukar. Setelah selesai nilai indeks diperiksa apakah nilai indeks itu berubah atau tidak. Jika nilai indeks mengalami perubahan, maka data ke-1 ditukar dengan data indeks begitu. Ya, jika nilai indeks itu berubah, mengalami perubahan, maka data ke-1 ditukar dengan data indeksnya begitu. Kemudian proses kedua, variabel nilai indeks diberi nilai 2 atau data 2. Kemudian data indeks dibandingkan dengan data ketiga, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Nah, ini kalau kita lihat contohnya ya. Ya, misalkan di sini ada data 32, 75, 69, 58, 21, 40. Yang indeksnya ada sini 32 ini indeks yang ke 0, ini
75 indeks yang ke-1, 69 indeks yang kedua, 58 indeks yang ketiga, 21 indeks yang keempat, dan 40 indeks yang kelima. Ini pembanding ya, dibanding posisi ini adalah indeks tadi. 32 dengan 75 kan, 32 dengan 75. Oh, 32 itu lebih kecil dari 75. Kalau kita ingin mencari yang lebih bisa lebih kecil ya dari ascending berarti yang mengurutkan dari lebih kecil. Nah, karena ini 32 itu lebih kecil dari 75 betul, maka posisinya tetap. Kemudian 30 dibandingkan dengan berikutnya. 32 data indeks yang ke-0 kan 32. 32 dengan indeks yang kedua di sini 69. Maka dibandingkan 32 itu lebih kecil dari 69. Oh, betul, berarti posisinya tetap indeks yang ke-0. Kemudian 32 dengan 58. 32 itu lebih kecil dari 58. Oh, betul, berarti posisinya tetap indeks yang ke-0. Kemudian 32 dengan indeks yang keempat. Ya, 32 itu ternyata lebih besar dari 21. Maka ditukar indeksnya. Maka 32 ini indeksnya menjadi 4. Ya. Indeks. Kemudian 21, sekarang 21. Karena sudah kan maka 21 dengan yang terakhir yang indeks 5. 21 itu lebih kecil dari 40. Oh, benar, berarti tetap menempati posisinya. Jadi ini yang ditukar itu adalah indeksnya. Nah, ini kemudian ini jadi seperti ini kan tadi 32 dengan 21. Nah, ini yang 32 indeksnya berarti jadi menjadi indeks yang keempat kan tadi, yang indeks keempat 32. Nah, 50 tetap. Jadi seperti ini proses ke-1. Kemudian dilanjutkan proses berikutnya. Sama caranya ya. Kalau tadi sekarang mulai dari pivotnya adalah di indeks yang ke-1 di sini. Kalau tadi pivotnya dimulai dari indeks yang ke-0, ya sekarang pivotnya adalah di proses kedua itu pivotnya dari indeks yang ke-1. Maka 75 dibandingkan dengan berikutnya. Begitu seterusnya. Kalau dia lebih besar ya, karena 75 lebih besar karena yang dicari kan lebih kecilnya ya. Dari ascending kan harus yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil itu di sebelah kiri ya, maka dipindah posisi indeksnya. Begitu seterusnya 75 itu ternyata lebih besar di 69, maka ditukar indeksnya. Ini ditukar indeks ini dengan indeks ini ditukar. Kemudian 69 dengan 58, 60 berapa? 69 dengan 58, ternyata 69 itu lebih besar dengan 58, maka ditukar posisi indeksnya. Ya, ditukar indeksnya. Kemudian ini yang 58 dengan 58 dengan 32. 58 ternyata lebih besar dari 32, maka ditukar posisi indeksnya. Jadi yang ditukar itu nilai indeksnya dulu, untuk datanya belum. Untuk datanya nanti ditukarnya setelah akhir proses itu. Dan yang terakhir 32 dengan 40 itu ternyata 32 itu lebih kecil dari 40, maka posisinya tetap ya 32 tetap menempati posisi indeks yang keempat. Itu sehingga akan ada penukaran. Ini tadi yang ditukar indeksnya itu dirubah. Sehingga indeks yang kedua itu menjadi berapa? Nah, 75 dengan 69 kan tadi. Oh, tadi posisi indeksnya sudah berubah ya, tadi 32 karena ini kan ada perubahan indeks tadi. Tadi kan posisi 32 ini menempati posisi indeks yang kedua. Begini. Jadi hasil dari proses kedua menjadi 21, 32, 69, 58, 75 dan 40. Begitu seterusnya sampai dengan prosesnya sama sampai n-1. Jadi kalau datanya 6, banyaknya data 6, maka prosesnya sampai dengan 5, proses kelima atau n-1. Begitu cara pembandingnya dengan data dibandingkan, tetapi yang ditukar adalah nilai indeksnya, nilai urutannya. Datanya ditukar setelah akhir proses. Itu untuk selection method. Ini contoh prosedurnya ya. Nah, di prosedur untuk pengurutan dengan selection sort ya, ada prosedur ascending dengan pengurutan secara ascending, selection sort ya. Di sini ada ya, sampai maksimalnya berapa data itu, dan post itu ini variabel ya, nilainya sama dengan i dan seterusnya. Ini yang ditukar adalah indeksnya ya. Makanya di sini ada penukaran tukar data
Ini kalau sudah berarti ada penukaran data, tukar data setelah selesai di akhir proses itu. Kemudian yang keempat ya, insertion sort. Kalau insertion sort ini mirip dengan cara orang mengurutkan kartu ya, selembar demi selembar ya, kartu itu diambil kemudian disisipkan atau diinsert, namanya menyisipkan ya, insertion sort. Menyisipkan atau insert itu kan penyisipan ya, jadi disisipkan ya. Jadi mirip dengan kita mengurutkan kartu ya, selembar demi selembar kartu itu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Ya, pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Kalau ini, ya kalau yang lain biasanya dimulai dari data pertama sampai data ke n min ya. Ya ini proses pengurutannya dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, kalau ini membuat ascending ya, dari data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert posisi yang seharusnya. Ya, pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang karena ada penyisipan. Contohnya seperti ini ya prosesnya. Misalnya ada data 22 ya, data ke 0, indeks ke 0, 22, kemudian 10, 15, 3, 8, dan 2. Maka di situ ditemukan mulai dari kedua ya, data kedua adalah 10. Ya, 10. Nah, 10 itu dibandingkan ya dengan apakah data di depannya itu kan 22, data yang awal kan 22, dicek apakah 10 ya, temporary ya, dicek itu lebih besar, lebih kecil 20, lebih kecil dari data sebelumnya, ada 22. Kalau ya, maka data ke 0 atau data posisi ini ya, 22 menempati posisi ke 1 di sini, dipindah tempat. Ini ya, penukarannya ditukar tempat, sehingga indeks ke 0, data yang ke 0 ini menjadi 10, kemudian yang 22 menempati data ke ke 20, ke ini yang ke 1 ini 22 ya. Dan proses kedua, data ketiga di sini ya. Jika dibandingkan dengan depannya dulu ya, data dengan depannya dulu. Ini berapa? 15 itu lebih kecil dari 22. Ya, maka ditukar. Kalau betul, karena ini akan mencari yang lebih kecil kan ya, maka disisipkan di sini. Ya, sehingga 22 menempati posisi sini. Ya, kemudian 15 dengan 10 yang di depannya. Apakah 15 itu lebih kecil dari 10? Oh, tidak, berarti posisinya tetap. Ya, berarti menjadi proses ketiga, hasil langkah dari ketiga adalah 10, 15, 22. Nih, kemudian proses ketiga, data berapa? 20, data berapa? 3 ya? 3 ya, karena tadi kan sudah di indeks yang kedua di sini. Yang proses kedua kan di indeks yang kedua di sini, kemudian yang ke proses ketiga adalah indeks yang ketiga di sini. Ya, 3. Sekian dibandingkan dengan data di sebelumnya. 3 dengan 22. Lalu 3 itu ternyata lebih kecil dari 22, maka ditukar posisinya. Sehingga di sini menempati data yang kedua, atau indeks yang kedua, 22 menempati indeks yang ketiga. Kemudian 3 dibandingkan dengan data indeks yang ke-1. Nah, apakah 3 itu lebih kecil dari 15? Oh iya, maka di posisinya, sehingga posisi di sini menjadi 3 ya. 3 ditukar posisi kedua, sehingga 15 mendapati posisi kedua. Kemudian ini dari sini ya, 3 dibandingkan dengan data sebelumnya 10. 3 itu lebih kecil dari 10. Oh benar, berarti ditukar posisinya. Nah, ditukar 10 mendapati posisi ke indeks ke-1 dan 3 mendapati indeks posisi ke-0. Sehingga dari hasil akhirnya adalah menjadi 3, 10, 15, 22, 8, dan 2. Begitu ya. Kemudian posisi keempat, tadi sampai di indeks yang ketiga, sekarang indeks yang ke-8. Indeks ke-4 ya, nilai 8 ini. Ya, 8 dibandingkan dengan 22. Apakah 8 itu lebih kecil dari 22? Oh iya, maka dipindah posisinya dari data ke-8 menempati data ketiga dan 22 menempati data keempat. Kemudian ini dari 8 ya, 8 dibandingkan dengan 15. Apakah 8 lebih kecil dari 15? Oh iya, maka dipindah posisinya. Sehingga data kedua menjadi 8, data ketiga di sini menjadi 15. Dan ini 8 dibandingkan dengan data di depannya yaitu 10. Apakah
8 itu lebih kecil dari 10. Oh iya, betul, berarti posisinya dipindah. Sehingga 8 menempati posisi indeks yang ke-1 sebelum mendapat indeks yang kedua. Kemudian yang terakhir dibandingkan dengan 8 dengan indeks yang 0 ya, 3. Apakah 8 itu lebih kecil dari 3? Oh tidak, maka posisinya tetap. Sehingga hasil akhir adalah 3, 8, 10, 15, 22, dan 2. Itu. Kemudian yang terakhir ya, proses yang terakhir kelima, tadi hasil akhirnya menjadi 3, 80, 15, 22, 2, maka yang terakhir yang ini ya, data terakhir dibandingkan 2 dengan indeks yang keempat ini ya, data 22. Apakah 2 itu lebih kecil dari 22? Oh, betul, berarti ditukar posisinya, disisipkan di sini, disisipkan, kemudian 22 itu menjadi di data kelima ya. Kemudian 2 dibandingkan dengan data di sebelumnya, yaitu di 15. Apakah 2 itu lebih kecil dari 15? Oh, betul, berarti ditukar. Kalau 15 ditukar menjadi posisi keempat, kemudian 2 menjadi posisi ketiga, indeks yang ketiga. Kemudian 2 dibandingkan dengan data kedua, indeks kedua, yaitu 10. Apakah 2 itu lebih besar dari 10? Oh tidak, maka karena lebih kecil kan 2, lebih kecil dari 10, maka ditukar posisinya. Sehingga 2 menempati indeks yang kedua dan 10 mendapati indeks yang ketiga. Kemudian 2 dibandingkan dengan indeks yang ke-1. Apakah 2 itu lebih besar dari 8? Oh tidak. Nah, karena 2 itu lebih kecil dari 8, maka ditukar posisinya. Sehingga 2 menempati posisi ke-1 di sini dan 8 menempati posisi ke-2 di sini. Ya, kemudian 2 dibandingkan dengan indeks yang ke-0 dengan data 3. Apakah 2 itu lebih kecil dari 2? Lebih kecil dari 3? Oh iya betul, berarti ditukar posisinya. Sehingga angka 2 menempati posisi ke-0, 3 menempati posisi ke-1. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Nah ini pengurutan dengan insertion sort, yaitu dengan ascending. Jadi pengurutan yang dimulai dari yang nilai yang lebih kecil. Kalau mau descending ya tinggal dibalik ya. Berarti data yang ditali adalah data yang lebih besar. Itu saja prinsipnya. Itu kira-kira. Ini contoh prosedur insertion sort-nya. Nah, ini contoh prosedur insertion sort. Oke, yang terakhir cell sort. Cell sort ini penemunya Donald Cell ya, metode perbandingan dan pertukaran. Tapi perbandingan dimulai dari separuh array. Dia lihat separuh data, separuh array atau yang akan disortir ya dengan separuh bagian lainnya. Contoh misalkan terdapat data ya 100 data atau 100 elemen. Jika nanti akan dibuat pengurutan dengan menggunakan metode cell sort, maka dari 100 elemen atau 100 data itu diperbandingkan dari elemen 1 sampai dengan elemen 51. Kemudian elemen 2 itu dibandingkan elemen 2 dan elemen 52 dan seterusnya. Itu akan dibandingkan. Itu pembandingannya separuh ya. Kalau data 100 maka perbandingan elemen 1 atau data ke-1 dibandingkan dengan elemen 51. Kemudian elemen kedua itu dibandingkan dengan elemen 52, begitu seterusnya. Ya. Ya, program akan dijalankan jika ring itu tidak sama dengan 0 terpenuhi. Nih. Jadi perputarannya cukup banyak. Kalau kita lihat contohnya ya, ini screenshot ini. Jadi kalau ada data, jumlah elemennya ada 10 ya. Jadi data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nilai datanya. Data ke-1 itu 14, data ke-2 6, dan seterusnya sampai data ke-10 itu 38. Jalan pertama seperti ini kan, dibandingkan 47, 6, 23, ini posisi 4, 18, ini 7. Kemudian di sini ini tadi 14 ya, ini kan dibandingkan dengan 47, ini kan data elemen yang ke berapa tadi kan separuhnya dari 10 kan mulai dari 6. Maka ini elemen ke 6 itu ditaruh di sini ya, dibandingkan dengan ini dipindah di sini. Jadi separuh ditukar posisinya. Jadi kalau mulai dari 6 ini berarti menjadi dari 1 ya. 1 ditaruh di posisi ke-6 ini sampai mengikuti seterusnya.
Nah, ini agak rumit untuk apa namanya sel shot ini. Tapi biasanya sama cara ininya ya. Hanya yang ini agak rumit dan prosesnya biasanya ini untuk data yang cukup banyak. Tapi biasanya rata-rata banyak menggunakan yang apa namanya yang insert dan selection shot. Jadi nanti silahkan ini ada contohnya. Insert, insert, insert dulu ya, kalau yang insert. Saya akan 6 datanya. Data ke 1, 99, 12, 27. Nih, jadi ada 6 data ya. Kita masukkan 6 data. Data ke-1 ada 99 nilainya, kemudian data kedua itu 12, kemudian data ketiga itu 67, kemudian data keempat itu 33 ya, kemudian data kelima 17 dan data keenam 87 ya, 87. Nah, ini datanya diumumkan ini 99, 12, 67, 33, 17, 87. Maka setelah diurutkan dengan selection sort ya, ini selection sort dengan descending. Descending itu pengurutan dari yang lebih besar. Maka menjadi seperti ini datanya. Jadi 99, 87, 67, 32, 17 dan 12. Ini pengurutan metode dengan menggunakan selection sort tadi ya. Jadi secara descending. Jadi descending itu pengurutan yang terbesar. Dimulai dari data yang paling besar. Ini nah, prosesnya di sini, proses sortingnya di sini ya, proses sensornya di sini, ini pembandingnya di sini karena dia mau mencari yang lebih besar ya, atau descending. Ini mencari untuk itu berarti tinggal dibalik saja. Kemudian satu lagi nah ini tadi ya. Oke. Iya, ada data ke-1 87, data kedua kita masukkan 77, kemudian data ketiga 56, kemudian data kelima 12, data kelima 100, data ke-6-nya adalah 99. Yes. Maaf, ini kurang pencetnya. Maaf, kurang N ya. Oh, ini 5, seharusnya berapa? Sampai 100 ya. Ini datanya kan hanya 5 ya, tadi kita masukkan 6. Kurang, lebarnya kurang. Array-nya lebarnya kurang. Jadi kita 1 sampai 100 misalkan. Kita berikan ring 1 sampai 100. Tadi kan cuma sampai 5, kita masukkan data 6.
kita angka ke satu kan sebelum dulu kan ini nih, angka ke satu yang ditentukan menjadi 99 kan, angka yang kedua 101, angka yang ketiga itu 22, kemudian angka keempat 88, angka kelima 12, dan angka keenam itu 86. Maka setelah diurutkan angka ke satu menjadi yang paling kecil kan, pengurutan secara ascending ya, jadi 12. Kemudian angka kedua menjadi berapa? Yang kecil adalah 22. Angka yang ketiga yang paling kecil dari sekian ini adalah selanjutnya 86. Kemudian mestinya nanti 88, 99, dan 100 ya. 88 ya, angka keempat. Kemudian angka 5, 99, dan yang terakhir adalah 101. Ini setelah diurutkan. Ini metode dengan menggunakan sama ya, menggunakan apa? Selection sort. Itu contohnya. Nanti habis ini nanti silahkan dicoba, ada latihan dan tugas yang dicoba ya, silahkan dicoba dengan menggunakan Pascal. Di e-learning nanti silahkan diakses materi dan latihannya, tugasnya. Bentar. Oke, ada pertanyaan? Nah, kita kan kalau bikin data ada yang gagal nih, terus kita buat yang baru. Data yang gagal itu ngapusnya gimana ya Pak di Pascal tuh Pak? Data gimana? Kan kita bikin, misalkan kayak contoh array, percobaan pertama gagal, kita nyoba nggak bisa, kita bikin yang baru. Yang lamanya mau dihapus tuh gimana ya Pak ya? Yang pas Nama di apanya? running kan, hah? Bisa dicontohkan, kamu share screen ya Pak? Saya lagi Maksudnya pakai seperti apa? HP Pak. Oh, Apa ya. nggak apa? Heeh. Yang Bikin, data yang bikin, udah di terus save itu. salah. Mau bikin baru gitu. Ah, iya, bikin terus salah. Kan yang salahnya itu kan udah ke save ya Pak ya. Nah, itu Uh, kan bikin baru. Nah, yang salah ke save itu bisa dihapus nggak gitu? Maksudnya ini misalnya salah ini. Kelihatan belum? Sudah kelihatan Mbak Sri? Udah Pak. Kan ini Ini kan misalnya, misal nih yang ini ini salah. di save ya, di running salah, diedit Terus, lagi salah terus ya. Ya uh, udah kita buat aja yang baru gitu, ngetik ulang maksud saya itu. Nah, yang salahnya itu mengetik bisa dihapus nggak gitu yang udah di save-nya? bisa, tapi ngapusnya tidak Bisa, dari sini ya. Bisa, bisa Mas ya. Gimana, gimana Pak? Gimana Pak? bisa Pak. Mas, piye carane? Ya, kayak dihapus apa Pak? Iki dihapus ngono. Iya, Bentar Pak, bentar Pak. Jadi dimaksud oh, Mbak. apa nih dihapus? Yang dihapus apanya? Filenya atau apanya? Mbak, Mbak siapa? Mbak Sri, yang dihapus itu yang mau dihapus apanya? Filenya atau ininya? Filenya Pak. Hmm? Filenya Oh, yang udah ke filenya. save itu. Kalau mau ngapus file di sini, di programnya di drive C ya, di drive C sini ada buka di C ini. C itu Ya, yang ini ya, yang FPG ya. FPG ini ya. yang 303.04 di bin terus ini yang Mm-hmm. i386 bin 32. Nah, Anda cari filenya yang mana tinggal dihapus saja. Oh ya, akhirnya Uh, ketemu juga. Makasih ya kalau Pak. ingin menghapus ya, kalau ingin ngopi tinggal dibuka saja. Dia ada 3 file ini biasanya. Misalkan ini nama filenya bilangan tadi ya, nama programnya. Ini ada ini yang sudah jadi, ini bisa langsung dijalankan di Excel. Nah seperti ini. Ini yang Excelnya, karena kalau sudah jadi sudah betul itu akan membentuk Excel, langsung bisa dijalankan. Kemudian yang kalau ingin melihat kodenya yang ini, yang di pas ini ya. Ini bisa dibuka langsung dengan notepadnya ini programnya ini. Oh ya. Jadi kalau nanti jenengan mau ini tinggal di copy ini aja, di copy ini ditaruh di Microsoft Word gitu kan bisa. Oh, baru tahu Ini Pak. coding. Makasih ya Pak ya. Ya. Jadi misalkan tadi sudah bikin nih di sini ya. Nah, ini kalau mau
codingnya ini mau di copy, Candi Pak sini langsung dibuka saja di sini ya. Di sini dicari codingnya yang mana, nama filenya tinggal dibuka yang titik pas ini ya, yang bisa dibuka lewat notepad. Buka, nah tinggal di copy codingnya. Selesai. Gitu. Itu ya. Itu Mbak Sri. Iya Pak. Oke. Paham Pak, makasih Pak. Yang lain? Yang lain ada enggak? Izin bertanya Pak, Ya, pakai silakan. Visual Studio Code bisa Pak? Boleh Pak? Selain pakai Free Pascal bisa? Boleh? Pakai apa mau? Visual Studio Code Pak? Ya, boleh saja kodenya. Boleh, Oh ya Pak. silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Penting kan itu algoritmanya seperti itu, nanti bisa diterapkan di Oh ya Pak. bahasa apapun ya. Silakan. Tapi kan ini untuk simulasi kita gunakan yang kecil filenya. Kalau pakai Visual Studio kan agak besar ya filenya. Iya, soalnya sudah terbiasa Ya, pakai itu Pak. ya silahkan, tidak apa-apa. Ngeri gitu emang sih. Sudah, Udah, Mas. sudah. Kalau pakai C ya boleh saja. Kalau ada yang bisa C, pakai C++ itu boleh. C++ itu asal Pak. Ya boleh pakai C++ juga sama. Hanya nanti kan mendefinisikan variabel dan seterusnya kan caranya yang berbeda. Oke. Tapi kalau algoritmanya sama. Itu ya. Oke, silahkan kembali ke learning. Kerjakan latihannya dan tugasnya ada di sana. Itu ya. Baik, sisa waktu untuk mencoba di software ya. Silahkan dicoba. Kemudian ada tugas silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.